Shalom, jumpa lagi dengan saya Edward Sitorus di Edward Sitorus Papua Channel. Kali ini saya akan membahas beberapa hal berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan dari adik-adik, khususnya yang berkaitan dengan seleksi penerimaan masuk TNI Polri. Beberapa waktu lalu saya sudah mengupload sebuah video atau konten, baik saya upload di channel YouTube saya ataupun di akun TikTok, yaitu berkaitan dengan 13 hal yang tidak boleh diabaikan untuk menjadi prajurit TNI. Ada hal-hal yang harus dipersiapkan baik oleh anak-anak ataupun para orang tua supaya mempersiapkan diri sehingga pada saatnya nanti melaksanakan seleksi bisa siap. Nah, dari konten tersebut ada banyak beberapa pertanyaan seputar dari apa yang saya sampaikan di dalam konten tersebut. Nah, kali ini saya akan membahas beberapa yang banyak disampaikan pertanyaan-pertanyaan oleh adik-adik dan saya akan berusaha menjawab. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan. Nanti juga akan bisa adik-adik untuk bisa mencari informasi lebih banyak lagi. Oke, untuk itu yang pertama ada beberapa pertanyaan yang akan saya bahas di sini. Yang pertama ada pertanyaan, bagaimana kalau lulusan SMK jurusan TKJ, apakah kami bisa menjadi prajurit TNI? Kami ingin membela negara kita, negara Indonesia. Dalam konten sebelumnya saya menyampaikan bahwa untuk bisa menjadi masuk dalam persyaratan tes akademi militer harus lulusan SMA IPA. Nah, itu mungkin yang menjadi pertanyaan tidak dicermati oleh adik-adik. Nah, bagaimana dengan yang lulusan SMK? Apakah bisa menjadi prajurit TNI? Jawabannya adalah bisa. Ya, akan tetapi tidak lewat jalur akademi militer. Karena persyaratan untuk menjadi taruna akademi militer harus lulusan SMA IPA dan juga kadang-kadang ada IPS juga diterima, seperti tahun ini diterima lulusan IPS tapi dengan kuota yang sangat sedikit. Nah, bagaimana dengan yang lulusan SMK bisa bergabung menjadi prajurit TNI lewat jalur Bintara dan Tamtama? Nah, ini yang mungkin adik-adik yang masih awam, atau saudara-saudara masyarakat sipil yang masih awam tidak tahu bagaimana sih sebenarnya apa sih yang ada di dalam ketentaraan itu. Jadi perlu diketahui, saya perlu sampaikan di sini bahwa strata dalam militer atau tentara itu dimulai dari yang paling bawah Tamtama, kemudian ada level Bintara dan level Perwira. Nah, untuk sumber penerimaannya, kalau untuk menjadi seorang Tamtama masuk ke dalam sekolah Tamtama, untuk menjadi seorang Bintara masuk ke dalam sekolah calon Bintara, dan untuk menjadi Perwira bisa bersumber dari lulusan akademi militer atau juga dari perwira prajurit karir. Nah, untuk Tamtama itu yang adalah level yang paling rendah. Setelah lulus jadi Tamtama, mereka berpangkat prajurit 2, kemudian juga prajurit 1, prajurit kepala, kemudian kopral 2, kopral 1, kopral kepala. Nah, ini adalah level di dalam Tamtama. Kemudian yang tadi masuk lewat jalur Bintara, sekolah calon Bintara, dia setelah lulus dari pendidikan dia akan berpangkat sersan 2. Kemudian naik pangkat sersan 1, sersan kepala, sersan mayor, membantu letnan 2, membantu letnan 1. Nah, kemudian bagaimana yang akademi militer? Nah, untuk yang pendidikan akademi militer itu setelah lulus dari akademi militer dia akan berpangkat letnan 2, menjadi seorang perwira, letnan 1, kapten, mayor, letnan kolonel, kolonel dan selanjutnya jenderal. Inilah perbedaannya, sehingga silakan masing-masing memilih, saya mau masuk mau ikut tes lewat jalur mana? Apakah sekolah calon Tamtama, calon Bintara, ataukah lewat akademi militer? Nah, sehingga masing-masing bisa dilihat persyaratannya. Dan bagaimana persyaratannya bisa dilihat secara detail nanti. Bagi yang sudah berkunjung ke website TNI, Mabes TNI, ataupun yang belum, nanti akan saya tuliskan di dalam tayangan ini website rekrutmen TNI. Di situ akan terlihat dengan jelas bagaimana persyaratan-persyaratan kalau menjadi seorang Tamtama, seorang Bintara, seorang perwira seperti apa. Silakan dilihat dan berkunjung ke sana supaya lebih jelas. Oleh karena itu, siapkan dengan baik ya. Bagi yang bercita-cita ingin langsung menjadi seorang perwira, berarti harus masuk ke akademi militer. Nah, kalau masuk ke akademi militer, oleh karena itu saya ingatkan di konten sebelumnya harus mengambil SMA
Ya, jangan SMK, harus mengambil SMA dan jurusan IPA sehingga peluangnya akan semakin besar. Nah, ada pertanyaan juga, kenapa sih SMK tidak boleh menjadi taruna akademi militer? Ya, itu memang persyaratan demikian karena di SMK itu pelajarannya sudah menjurus kepada keterampilan tertentu, sedangkan yang dibutuhkan untuk menjadi seorang taruna akademi militer dibutuhkan pengetahuan yang lebih umum yang ada di dalam SMA, terutama juga di jalur pelajaran-pelajaran di materi-materi ilmu pengetahuan jurusan IPA atau ilmu pengetahuan alam. Sehingga itu persyaratannya. Jadi saya menjawab sekali lagi buat saudara-saudara, adik-adik yang ambil jurusan SMK, jangan khawatir, Anda tetap bisa mengabdi kepada bangsa dan negara, membela negara seperti tadi pertanyaan tadi, tapi lewat jalur Bintara atau Tamtama. Kemudian yang kedua, banyak juga pertanyaan-pertanyaan mengenai, Pak, bagaimana Pak kalau saya ada bekas luka, ada keloid, ada tanda lahir, lengan saya patah, gigi saya tidak rapi, kemudian juga ada bekas jerawat dan lain-lain, bisakah saya masuk TNI? Tentunya bisa ya, tapi juga harus dilihat kondisinya. Seperti apa kondisinya bekas-bekas luka tersebut ya, bekas-bekas tadi atau kondisi-kondisi kesehatan yang tadi sudah terjadi gangguan. Oleh karena itu kalau bertanya di dalam konten ini saya tidak bisa menjawab, karena yang bisa memastikan Anda bisa masuk atau tidak harus dilihat secara langsung. Oleh karena itu saya sangat menganjurkan kepada adik-adik yang mau ikuti tes, silahkan usahakan laksanakan pemeriksaan medical check up di rumah sakit tentara terdekat. Ya, memang membutuhkan biaya tergantung tingkat jenis pemeriksaannya, antara 600.000 sampai 1 juta kurang lebih, berkisar sampai dengan segitu, supaya Anda tahu kondisinya sehingga yakin, oh ini bekas luka saya, oh tanda lahir saya kira-kira memenuhi syarat tidak untuk saya masuk menjadi prajurit atau saya lulus dalam seleksi. Nah, kalau bertanya di sini saya tidak bisa jawab secara pasti, tapi itu bisa karena kondisi-kondisi tersebut ada toleransinya yang diberikan. Nah, yang bisa menentukan masih dalam batas toleransi atau tidak tentunya harus dilihat secara langsung, dan Anda bisa lakukan lewat melaksanakan medical check up di rumah sakit tentara. Itu pasti akan dilayani. Datanglah ke rumah sakit tentara terdekat di mana Anda berada, sampaikan, Pak, saya mau melaksanakan check up untuk persiapan seleksi masuk TNI. Pasti akan dilayani dan sudah ada mekanismenya seperti itu. Kemudian yang terakhir berkaitan dengan administrasi, banyak juga pertanyaan berkaitan administrasi. Bagaimana Pak? Apa yang harus untuk legalisir rapot ijazah yang legalisir itu di mana saja? Saya sampaikan bahwa legalisir itu adalah pengesahan fotokopian ya, dengan memberikan cap stempel atau tanda tangan dari instansi yang terkait atau dalam hal ini dari sekolah. Oleh karena itu rapot silakan dilegalisir semuanya dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 dan seterusnya. Silakan dilakukan, dicicil mulai dari sekarang. Ya, fotokopi itu ya, rapot aslinya difotokopi kemudian dilegalisir di sekolah terdekat. Bagaimana kalau sekolahnya sudah tidak ada, bisa dilaksanakan di dinas pendidikan di setempat. Atau bagaimana Pak kalau rapot saya hilang, buat surat keterangan. Jangan pasrah, jangan menyerah ya. Kalau memang hilang ya usahakan buat surat keterangan, surat kehilangan dan sebagainya, sehingga ada keterangan bahwa memang rapot Anda hilang. Ya, datang ke sekolah ya. Datang ke sekolah, kemudian disampaikan maksud dan tujuannya supaya ada keterangan bahwa memang rapot Anda hilang dan sebagainya. Dan kemudian saya perlu mengingatkan di sini, semua data yang Anda miliki harus baik, harus sama. Kadang-kadang memang ini terjadi kendala di dalam pengurusan kita tidak memperdulikan, sehingga pada saat akan tes baru terasa bahwa akan menjadi kendala. Contohnya nama di dalam, mulai dari akte kelahiran, nama di rapot, nama di ijazah, nama di KTP, nama di kartu keluarga, bahkan juga sampai di BPJS. Usahakan itu nama yang sama. Kalau memang pakai marga, misalnya yang orang suku-suku yang punya marga, pakai marga semua, dan hurufnya juga harus sama. Kenapa demikian? Karena ini menjadi kendala dalam pelaksanaan seleksi administrasi ya, sehingga panitia pasti akan berusaha mencari yang tidak ada masalah ya. Bukan berarti tidak mempercayai, tapi kalau ada kejanggalan, ada perbedaan penulisan, maka itu akan menjadi pertanyaan dan mungkin Anda akan digugurkan dalam seleksi administrasi. Oleh karena itu, bagi yang masih panjang waktunya, yang masih baru belum tes tahun ini, usahakan cek nama Anda di
di dokumen-dokumen tadi ya, mulai dari akte kelahiran sampai dengan dokumen yang ada, usahakan namanya sama. Kalau memang ada ketidaksamaan dalam waktu yang ada, silakan lakukan perbaikan supaya tidak menjadi kendala ya. Seringkali ini menjadi kendala, kasihan dan akhirnya merugikan yang bersangkutan atau peserta sehingga gagal dalam seleksi administrasi. Saya mengingatkan itu saja. Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi adik-adik sekalian yang akan mengikuti seleksi. Saya berharap tetap semangat, tetap positive thinking, yakin bahwa semua itu bisa terjadi tanpa harus memikirkan orang dalam, tanpa harus menyiapkan uang dan sebagainya untuk menyogok dan hal-hal yang tidak sesuai ketentuan. Tapi siapkanlah diri Anda dengan baik. Butuh biaya, untuk biaya fotokopi, untuk biaya transportasi, biaya pemeriksaan kesehatan, biaya untuk belajar, mungkin untuk bimbingan belajar, biaya untuk hal-hal yang lain berkaitan dengan kepentingan pribadi. Tapi untuk pelaksanaan seleksi, saya nyatakan di sini adalah gratis alias tidak bayar. Kalau ada oknum-oknum yang meminta bayaran-bayaran, itu jelas pasti oknum dan perbuatan yang melanggar aturan atau hukum. Jangan diikuti. Yakinlah bahwa setiap orang punya kesempatan yang sama, asal Anda mempersiapkan diri dengan baik, berjuang dengan baik, dan berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Andalkan Tuhan, maka Tuhan akan meluruskan, memampukan Anda untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Terima kasih, salam hormat, salam sehat semua, sukses selalu, Tuhan memberkati.